Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terkait dengan mencintai lingkungan, sadar kebersihan atau menjaga kebersihan itu diserahkan kepada petugas atau lembaga, itu sesuatu yang berat akan kita lakukan. Tapi ini harus memupuk, menumbuhkan kesadaran kita semua, mempunyai tanggung jawab moral bahwa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan adalah merupakan tanggung jawab semua manusia yang hidup di Jawa Barat pada khususnya dan umumnya di Indonesia. Menumbuh kembangkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat bahwa pengelolaan, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab atau tanggung jawab moral kita semua. 6.000 penyuluh, berikut juga para penghulu, para KUA, kemudian guru madrasah yang ada di madrasah, baik guru agama yang ada di dinas, saya akan mengajak dan juga harus diberikan edukasi terkait dengan pengelolaan dan menjaga kebersihan itu. Maka dengan dibekali sedikit ilmu tentang pengelolaan, daya gunaan sampah, maka peran para penyuluh akan kami berikan tugas tambahan mengedukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola sampah organik, non organik supaya tidak menjadikan persoalan dan tidak menjadikan polusi di daerah kita ini. Meminta kepada seluruh madrasah, para penyuluh untuk ikut mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini ada beberapa penyuluh, ada beberapa kepala madrasah bisa mengikuti pada kegiatan ini. Jadikanlah modal dasar sebagai ilmu terkait untuk pengelolaan sampah yang terjadi pada akhir-akhir ini, dan mudah-mudahan kedepannya sedikitnya kami di lingkungan Kementerian Agama itu bisa mensosialisasikan, bisa juga mengajak kepada seluruh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru dan semua sivitas di lingkungan sekolah. Kemudian juga komunitas pencinta lingkungan hidup dan semua hadirin yang berbahagia. Ibu, kita memiliki berbagai ekspektasi yang diharapkan oleh kita semua. Bagaimana keinginan kita, misalnya lautan kita adalah lautan yang bersih, yang jernih, yang kita bisa berenang di situ. Realitanya kita dihadapkan dengan berbagai kondisi. Contoh kemarin misalnya di Kabupaten Sukabumi, kemudian bagaimana juga kita mendengar pada saat kejadian di Bali dan beberapa di laut-laut kita. Kemudian bagaimana dengan sungai kita? Sungai kita juga ekspektasi kita, harapannya adalah sungai kita adalah sungai-sungai yang bersih, sungai-sungai yang bisa bisa berenang, bisa ikan hidup dengan baik, bertumbuh, dan lain sebagainya. Namun kenyataannya di beberapa sungai kita masih dihadapkan dengan berbagai kendala karena seringnya kita, masyarakat kita membuang sampah itu langsung ke sungai. Kemudian di jalanan-jalanan kita juga harapan-harapan kitanya seperti ini, bersih, lengang, dari berbagai sampah. Namun kenyataannya juga kita dihadapkan dengan berbagai kondisi-kondisi yang memang banyaknya sampah yang ada di lingkungan kita. Saya coba menganalogikan kalau misalnya analoginya sedotan. Jika
kita merasa bahwa sedotan itu yang kita buang hanya satu, jika satu orang berpikiran demikian, kemudian setiap orang juga berpikiran demikian, maka berapa banyak sedotan yang kita buang dalam satu hari, baik di Jawa Barat, Indonesia, atau bahkan di dunia ini. Analogi ini kita bisa tambahkan dengan bapak-bapak misalnya yang suka merokok, bagaimana membuang puntung rokok jika satu hari hanya satu puntung rokok, atau misalnya ada dari satu bungkus puntung rokok dan lain sebagainya. Semakin banyak orang yang membuang bukan pada tempatnya, akan semakin banyak juga dan akan semakin bertumpuk. Analogi ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Ibu-ibu misalnya bisa menggunakan analoginya untuk kantong kresek dan lain sebagainya. Nah, berapa banyak yang kita buang jika kita dari masing-masing pribadi tidak menyadari betapa pentingnya kebersihan lingkungan kita. Nah, bagaimana solusinya? Tentunya solusi dari semuanya itu ada pada diri kita masing-masing. Diawali dari itu semua. Pak Kakanwil Kemenak tadi sudah menyampaikan, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Dimulai dari diri kita. Bagaimana kita terapkan gaya hidup untuk bebas dari sampah. Nah, kemudian cara sederhananya kita sering mengenal ada konsep reduce, reuse, kemudian recycle. Jadi mulai dari kurangi sampahnya, kemudian gunakan ulang, kemudian daur ulang kembali. Mungkin ini digunakan juga di Kota Bandung dengan konsep Kang Pisman, ya. Nah, kemudian saya ingin menambahkan satu konsep ini dari konsepnya orang-orang Jepang. Itu tentang mottainai. Mottainai ini menambahkan konsep ini menjadi salah satunya adalah respect. Jadi bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita membatasi diri kita untuk contoh misalnya gini, ketika kita makan itu bukan sesuai dengan keinginan, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena kita punya uang banyak, kemudian kita membeli apapun tanpa kita bisa makan. Dan itu berakibat terhadap sampah. Nah, jadi konsep menghargai ini, menghargai petani yang sudah menghasilkan sayuran, yang sudah menghasilkan ikan dan lain sebagainya. Kemudian respect juga terhadap orang lain yang membutuhkan sumber daya tersebut. Karena sumber daya yang ada bukan hanya milik kita, tetapi sumber daya itu merupakan sumber daya untuk semua warga yang ada di lingkungan kita. Jadi bagaimana membangun respect ini? Bagaimana contohnya yang lain misalnya? Ketika kita ke toilet, kemudian kita bisa beraktivitas di toilet gitu ya, buang air kecil, buang air besar. Nah, bagaimana juga kita respect terhadap orang lain supaya orang lain pada saat akan menggunakan lagi itu sudah bersih, tidak kotor karena digunakan oleh kita. Nah, konsep menghargai orang lain ini, respect terhadap orang lain ini menjadi penting. Karena memang kita harus membangun karakter kita, putra-putri kita, supaya tidak asal enaknya sendiri, tetapi kita juga bisa menghargai kepada orang lain. Nah, ini membangun karakter, kita harus menjadi khawatir ketika putra-putri kita belum bisa membuang sampah kepada tempatnya. Apalagi Bapak Ibu yang kita sama-sama ngelola di SMA, SMK, ataupun di SLB, dan di sini juga hadir dari Madrasah Aliyah atau baik negeri maupun swasta. Kita harus betul-betul khawatir kalau putra-putri kita yang tadi saya sampaikan, membuang sampah sembarangan. Ketika melihat sampah tidak dibuang kepada tempatnya,
ketika menggunakan air seolah-olah air itu hal yang tidak terbatas. Kemudian ketika misalnya melihat keran masih kelihatan ada airnya yang mengalir tidak ditutup dan lain sebagainya. Kita harus khawatir jika putra-putri kita masih demikian. Nah, jadi membangun karakter dari setiap pribadi menjadi bagian penting bagi kita. Bukan sekedar sebuah kata-kata. Namun demikian, kita juga sama-sama harus memberikan teladan. Jadi kita tidak hanya bisa mengucapkan ketika kita ucapkan kepada orang lain untuk memungut sampah, tetapi kita juga tidak memungut sampah. Ketika kita mengatakan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi kita juga melakukan membuang sampah sembarangan. Jadi, keteladanan kita menjadi bagian penting untuk kita sama-sama laksanakan. Sehingga siapapun, putra-putri kita, siswa-siswi, dan semua bisa meneladani apa yang kita lakukan. Sekali lagi, Bapak Ibu, jika tadi konsep reduce, reuse, kemudian recycle, juga kita bisa tambahkan dengan respect. Bagaimana kita menghargai orang lain. Karakter tadi misalnya orang Jepang, itu tidak dibangun dalam waktu yang sebentar. Dia memang perlu waktu. Tetapi dimanapun dia berada, pada akhirnya karakter itu terbangun dimanapun. Ketika kita melihat ada Piala Dunia, maka mereka ketika ada sampah, memungut sampah, dan selanjutnya. Itulah karakter yang dibawa. Ada negara-negara yang lain, ketika di negerinya berlaku bersih, tetapi ketika masuk ke lingkungan yang tidak bersih, dia juga ikut menjadi tidak bersih. Padahal sebaiknya karakter kebaikan itu tetap dibawa. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Islam bagaimana? Saya ingin menyampaikan kisah tangkai daun. Jadi di sini ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Maka Allah pun memasukkannya ke surga. Ini hadis riwayat Muslim. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada hal yang salah bisa dikoreksi. Sepengetahuan saya demikian. Jadi bagaimana Islam di dalam Islam juga sangat membangun untuk kebersihan tersebut. Kita lihat lagi misalnya keutamaan menjaga lingkungan dalam Islam. Kita bisa lihat kebersihan adalah kebaikan. Kemudian Islam dibangun atas kebersihan. Kemudian kunci diterimanya salat. Itu kebersihan adalah kunci diterimanya salat. Kemudian kebersihan adalah amalan mulia. Kemudian Allah menyukai tempat yang bersih. Jadi konsep-konsep itu kita bisa lihat dari berbagai. Kalau tadi misalnya kita bagaimana di Kota Bandung menerapkan, bagaimana di Jepang juga menerapkan, dan bagaimana juga konsep Islam di dalam melihat kebersihan. Ini sebetulnya konsep-konsep ini semuanya juga sudah sangat baik. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikan di dalam diri kita dan di lingkungan kita. Oleh karena itu, kita di lingkungan sekolah, mari kita sama-sama mengimplementasikan kebersihan itu yang bisa diimplementasikan ke dalam kurikulum berbasis lingkungan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melaksanakan kurikulum berbasis lingkungan ini, mengembangkan, kemudian menjelaskan materi yang berkaitan dengan keberadaan lingkungan sekitar, dan relevansinya dengan masyarakat. Melakukan inovasi-inovasi baru, kemudian mengembangkan kesadaran terhadap lingkungan. Kemudian kita juga bisa lakukan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Jadi menginisiasi, kemudian melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas, kemudian mendevelop kegiatan kemitraan yang mampu mendukung kesadaran lingkungan, khususnya bagi warga sekolah. Kemudian kebijakan berwawasan lingkungan juga kita bisa lakukan dengan menetapkan kebijakan pembangunan sarana-prasarana yang dimiliki di sekolah itu dengan ramah lingkungan. Kemudian memiliki tempat pengolahan sampah ramah lingkungan. Bapak Ibu, saya melihat di SMK 8 Bandung misalnya,
dia mempunyai satu alat, dan alat itu dari 100 kg sampah organik itu bisa menjadi 1 kilogram sampah, bukan 1 kilogram yang berbentuk sudah menjadi kompos. Dan kompos ini juga bisa digunakan untuk tanaman-tanaman kita. Sehingga dari 100 kg sampah organik itu sebetulnya bisa menjadi 0. Artinya ini masalah pengelolaan. Dan alhamdulillah di SMK kita sudah memulai dengan itu, dan alatnya juga sudah dibuat langsung oleh di SMK tersebut, di SMK 8. Nah, itu sebagai contoh misalnya bagaimana tempat pengolahan sampah yang juga ramah lingkungan. Kemudian menetapkan kebijakan tentang pangan yang bebas plastik dan sehat. Kemudian juga pengolahan sarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Jadi bagaimana membuat visi misi sekolah berbasis support pendidikan lingkungan hidup, membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat, dan lain sebagainya. Dari beberapa hal yang tadi, selain tadi saya menyebutkan di SMK 8 Bandung, sebetulnya ada juga misalnya di Cimahi, itu ada di SMK 2 Cimahi yang konsepnya adalah dolar. Jadi pilah sampah berbuah cuan. Nah, ini ekskul robotik SMKN 2 Cimahi. Kemudian ada hal yang baik juga misalnya dari ini di SMA 1 Cisarua di KBB. Jadi konsepnya adalah patlot, bukan pensil biasa, tetapi dia bisa menumbuhkan tanaman. Nah, ini yang karya juara 1 Fiksi 2023 kategori Kria. Nah, jadi Bapak Ibu, sebetulnya di sekolah-sekolah kita juga, dan saya yakin di sekolah-sekolah yang lain sudah membangun berbagai hal kebaikan tentang pengolahan sampah ini yang terus bisa kita tularkan. Jadi kalau misalnya saya hanya menyebutkan 3 contoh saja, saya yakin di sekolah-sekolah Bapak Ibu juga sudah membangun itu, dan kita bisa tularkan kebaikan ini kepada seluruh sekolah, kepada seluruh siswa, sehingga dalam sekolah tidak hanya dibangun oleh beberapa orang, tetapi juga oleh seluruh siswa menjadi berpartisipasi. Terakhir, ingin saya sampaikan, kita tidak perlu Ini bukan terlibat. pensil biasa. Kok bisa? Oh ya, oke. Video ya, silakan diputarkan dulu. Ada mitos katanya kalau pensil sudah sependek kelingking, baiknya dibuang aja. Tapi pensil buatan siswa SMAN 1 Cisarua KBB ini bisa memberi keajaiban. Pensil tersebut bisa menumbuhkan tanaman. Kenalin nih, Patlot, produk wirausaha karya Elza, Naila Tusafa, dan Gina Arisa. Elza bilang, keajaiban terjadi karena pensil tersebut menyimpan benih tanaman di ujung pensil. Jadi, ketika sudah tidak bisa dipakai, pensil tinggal ditaruh di media tanam dan disiram secara berkala. Di hari kelima, akan tumbuh sayur atau bunga yang jenisnya sama dengan yang tertulis di tutup pensil. Gina menuturkan, segmentasi produk tersebut dibuat untuk anak-anak. Ia ingin menunjukkan keajaiban sederhana sebagai pengalaman menyenangkan bagi anak-anak yang saat ini sudah terlalu akrab dengan layar handphone. Menariknya, produk ini menggait 3 vendor yang fokus pada nilai ramah lingkungan dan pemberdayaan disabilitas. Salah satunya Cemara Paper sebagai penyedia buku bergambar dari kertas daur ulang yang dibuat oleh siswa SLBN Cicendo. Sejak dirilis pada Maret lalu, Patlot telah meraup laba bersih sebesar 2,1 juta rupiah. Wow, jumlah yang menjanjikan untuk bisnis yang baru seumur jagung. Atas inovasi keren ini, Patlot menjadi juara 1 dalam Fiksi 2023 pada kategori Kria. Artinya, menjadi Kria wirausaha terbaik se-Indonesia. Selamat Elza dan Gina, dan terus semangat berinovasi siswa Jawa Barat. Oh ya, bagi yang mau membeli Patlot, bisa nih kepoin IG-nya di sini ya. Selamat berbelanja. Ya, demikian. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Howard Jean, sejarawan. Beliau menyampaikan kita tidak perlu terlibat dalam aksi besar dan heroik untuk berpartisipasi dalam perubahan. Tindakan kecil jika dilakukan oleh jutaan orang dapat mengubah dunia. Mudah-mudahan
setiap tindakan-tindakan kita, sekecil apapun, jika itu untuk kebaikan, itu akan membuat perubahan untuk kita, untuk lingkungan kita, dan untuk kebaikan negeri ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.